Pertama, siapkan kubis atau kol secukupnya saja. Di sini saya pakai 1/4 buah kol atau kubis ukuran kecil ya teman-teman. Kemudian kita iris-iris seperti pada video ini. Setelah selesai bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan 5 buah tahu putih ukuran kecil atau sedang. Kemudian hancurkan atau haluskan seperti pada video ini. Setelah halus, tambahkan kubis atau kol yang sudah kita iris tadi. Selanjutnya tambahkan juga 1 buah wortel yang sudah diserut dan 1 batang daun seledri yang sudah diiris-iris. Tambahkan juga 3 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian tambahkan bumbunya. Untuk resep lengkap dan takaran bumbunya sudah saya tuliskan di kolom deskripsi di bawah judul ya teman-teman. Bisa dilihat di sana. Kemudian kita campurkan semuanya sampai merata seperti ini, kemudian bisa kita sisihkan. Selanjutnya siapkan kulit lumpia secukupnya. Gunakan yang bentuknya kotak seperti ini ya teman-teman. Kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian ambil secukupnya isian, kita bentuk atau kepal-kepal seperti pada video ini, memanjang seperti ini ya teman-teman. Kemudian letakkan di tengah-tengah kulit lumpia. Kemudian kita gulung dan padatkan seperti pada video ini. Tekan-tekan ujungnya dan kita lipat menyerupai bentuk permen. Seperti ini ya teman-teman. Meskipun tidak pakai perekat, insya Allah menempel ya. Kita ulangi sekali lagi supaya teman-teman lebih jelas. Ambil secukupnya isian, kita bentuk memanjang seperti pada video ini, kemudian kita letakkan pada bagian tengah kulit lumpia. Selanjutnya kita gulung dan kita tekan pada bagian ujungnya dan kita lipat seperti pada video ini. Lakukan langkah yang sama sampai semuanya selesai. Setelah selesai seperti ini, siap untuk kita kukus ya teman-teman. Total jadi sekitar 17 piece. Siapkan kukusan yang sudah panas. Kemudian jangan lupa kita olesi minyak tipis-tipis saja supaya nanti tidak saling menempel saat dikukus. Kemudian kita masukkan tahu pocongnya. Kita namakan jajanan ini tahu pocong ya teman-teman supaya lebih unik dan menarik. Kita kukus selama kurang lebih 15 menit. Kemudian bisa kita angkat dan kita tiriskan setelah matang. Sebaiknya saat mengukus diberi jarak ya teman-teman supaya tidak saling menempel. Kemudian siapkan minyak yang panas. Kita goreng secukupnya tahu pocongnya. Jangan lupa untuk sesekali dibalik supaya bawahnya tidak gosong. Dan kemudian setelah kuning kecoklatan atau sudah matang, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini hasilnya sebagian yang sudah kita goreng tadi ya teman-teman. Selanjutnya untuk pengemasannya kita bisa menggunakan mika seperti ini. Lalu tata tahu pocongnya ke dalam mika. Satu mika ini muat 4 piece ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan saus sambal atau saus saset supaya tampilannya lebih menarik. Untuk harga jualnya teman-teman bisa menjual mulai dari harga 1.000 atau bisa disesuaikan dengan harga bahan di tempat masing-masing. Oke, saatnya kita cicipi. Bismillah. Masya Allah, ini beneran enak banget ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menjual versi kukus juga bisa banget ya. Jadi tidak perlu untuk digoreng. Setelah matang, hangat-hangat bisa kita sajikan. Pertama kita siapkan 200 gram jamur salju atau bisa juga disebut jamur sop ya teman-teman. Ini sudah direbus terlebih dahulu. Kemudian kita potong-potong jamurnya. Buang bagian yang keras atau akarnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita potong-potong kecil-kecil aja. Setelah selesai bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan 5 buah tahu putih ukuran sedang. Kemudian hancurkan atau haluskan seperti pada video ini. Setelah halus dan teksturnya seperti ini, kemudian tambahkan dengan 1 buah wortel yang sudah dipotong, 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Kemudian masukkan jamur yang sudah kita potong tadi.
Kita aduk sampai tercampur. Lalu tambahkan bumbu-bumbunya. Untuk resep lengkapnya sudah saya tuliskan di kolom deskripsi di bawah judul ya teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya di sana. Kemudian tambahkan 2 butir telur ayam dan aduk semuanya sampai tercampur merata. Yang terakhir, tambahkan 7 sendok makan tepung maizena dan aduk kembali sampai tercampur. Setelah itu bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan kulit dimsum 1 bungkus isi 50 piece ya teman-teman. Kemudian untuk perekatnya cukup gunakan air saja. Selanjutnya siapkan kukusan yang sudah diolesi minyak tipis-tipis supaya nanti tidak saling menempel. Ambil 1 lembar kulit dimsum, kemudian oleskan perekat di tepiannya. Kemudian tambahkan sekitar setengah sendok makan isian, lipat ke bagian atas, lalu kita lipat seperti pada video ini ya teman-teman, ke belakang seperti ini. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa membentuk lebih rapi lagi, lebih bagus lagi ya. Kemudian kita letakkan dalam kukusan. Kita ulangi sekali lagi supaya teman-teman lebih jelas. Ambil 1 lembar kulit dimsum, kemudian tambahkan isian. Kita lipat ke atas dan kita lipat lagi ke belakang seperti pada video ini. Lakukan langkah yang sama sampai semuanya habis dan selesai. Karena panci pengukus saya kecil, ini sebagian yang sudah dibentuk siap untuk kita kukus terlebih dahulu ya teman-teman. Kukus selama kurang lebih 15-20 menit atau sampai matang. Kemudian setelah matang seperti ini bisa kita angkat dan kita tiriskan, lalu kita kukus sisanya. Dan ini sebagian gyoza yang sudah matang ya teman-teman, siap untuk kita kemas. Untuk kemasannya kita bisa menggunakan mika plastik seperti ini. Tata gyoza ke dalam mika. 1 mikanya kita isi 2 piece. Kemudian tambahkan saus sambal. Untuk harga jualnya bisa dimulai dengan harga 1000-an sampai 2000 masih pantas ya teman-teman, karena ini ukurannya besar, atau bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing. Oke, saatnya untuk kita cicipi. Kita tambahkan sausnya. Bismillah, udah ngiler banget ya teman-teman. Masya Allah, ini beneran enak banget teman-teman. Teksturnya lembut dan ada sensasi kres-kres atau kenyal dari jamurnya. Beneran enak banget. Dan ini sebagian lagi bisa kita simpan ke dalam frozen food ya teman-teman. Satu resep ini menghasilkan sekitar 40 piece gyoza ya teman-teman. Cocok banget buat jadi ide jualan yang ekonomis. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.